Karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Oke Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Inilah pernyataan terbaru dari Prabowo bahwa Israel juga harus dijamin keamanannya. Jadi Prabowo itu dengan terang-terangan, ya dengan terang-terangan maksud saya, mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Ini adalah ucapan Prabowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di New York, Amerika Serikat. Ya kawan-kawan, dan ini sangat-sangat menarik ya. Menurut saya pernyataan Prabowo ini sangat-sangat cerdas dan waras. Kebanyakan ya dari orang-orang atau negara-negara Islam, mereka itu hanya menuntut supaya keamanan bagi Palestina. Tapi mereka mati-matian ingin memusnahkan Israel. Mereka itu hanya menginginkan Palestina merdeka dan Israel itu dimusnahkan. Inilah pikiran-pikiran kotor, picik, dan iblis yang sedang mereka pelihara gitu loh. Termasuk yang ada di Konoha ini kawan-kawan. Mereka itu sebenarnya tidak menginginkan kehadiran Israel. Yang mereka inginkan itu Israel itu musnah, titik. Israel tidak boleh ada di muka bumi, ya. Sehingga segala macam alasan mereka gunakan. Mereka membenarkan serangan Hamas kepada Israel. Mereka membenarkan serangan Palestina kepada Israel. Tetapi ketika Israel balas, mereka marah kepada Israel. Ini kan gua goblok banget kawan-kawan ya. Ya, jadi Presiden Indonesia Prabowo Subianto itu kembali menegaskan bahwa perdamaian di Palestina hanya dapat terwujud apabila semua pihak menghormati dan menjamin keamanan Israel. Saya juga, kata Prabowo, terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel. Ini ucap Prabowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di New York, Amerika Serikat pada hari Rabu. Ya, Prabowo menilai bahwa jaminan terhadap keamanan Israel merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Ini memang benar ya kawan-kawan. Kalau Anda ingin damai, ya Anda harus menjamin keamanan Israel. Inilah tanda-tanda ya Israel dan Indonesia ini ya ke depan akan memiliki hubungan diplomasi. Dan Anda lihatlah, maka para kadrun-kadrun akan kesurupan di Konoha, akan demo berjilid-jilid kawan-kawan ya. Ya, Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita mendapat perdamaian, kata ya kepala negara tersebut, kata Prabowo. Jadi Israel itu harus dijamin. Secara tidak langsung Prabowo itu saat ini sedang menginginkan perdamaian, dan salah satu caranya apa? Israel harus dijamin keamanannya. Jangan biarkan Israel itu ditembak terus sama Hamas. Jangan biarkan Israel itu diserang aja sama Hamas. Makanya ketika Indonesia bergabung dalam Badan Perdamaian bentukan Trump, nanti tentara-tentara Indonesia akan berjaga di wilayah Gaza, dan mereka akan menjadi tentara perdamaian, termasuk tentara Israel juga, IDF juga ada di sana, ya kan? Untuk apa? Menekan kekuasaan Hamas, bahkan mengeliminasi Hamas di Gaza. Itu tujuan utamanya. Ya, lalu pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menanggapi reaksi para pemimpin dunia terhadap pandangan Indonesia di forum internasional ya terkait penyelesaian konflik Palestina Israel. Kepala negara menyebut banyak tanggapan positif karena sikap Indonesia dianggap realistis dan seimbang. Banyak sekali yang positif karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang, kata Presiden. Diketahui
Presiden RI Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik di Gaza serta menyatakan bahwa Palestina harus merdeka. Ya, soal solusi dua negara itu soal kemudian gitu loh. Itu terakhir deh. Intinya kalau kedua negara ini sudah antara Israel dan Palestina sudah tidak ada konflik, ya maka saya rasa dengan sendirinya akan aman dan damai gitu loh. Ya kan? Ini kenapa tidak aman dan damai? Karena ada yang suka menyerang terlebih dahulu, ya kan? Seperti Hamas gitu loh. Inilah yang buat tidak aman. Seandainya Hamas tidak menyerang, ya pasti tidak akan ada yang namanya pertengkaran atau pembalasan dari Israel, ya. Jadi kalau Prabowo menginginkan dua solusi negara itu, tapi kalau warga Konoha, uklim, nah mereka tidak menginginkan solusi dua negara, ya mereka ingin apa? Israel angkat kaki dari negaranya. Ini benar-benar gila kawan-kawan ya. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, ya kawan-kawan ya, pada hari Selasa waktu setempat. Menurutnya perdamaian sejati hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara, ucap Presiden. Pada kesempatan tersebut, kepala negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut. Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional. Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil. Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia. Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak menderita karena keterpaksaan, tetapi hidup dalam keadilan yang layak mereka dapatkan. Mari kita lanjutkan perjalanan besar umat manusia menuju cita-cita perserikatan tanpa pamrih yang melahirkan PBB, kata Presiden Begini Prabowo. penampakan perdamaian. Itulah kawan-kawan segelintir pernyataan dari Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ya kalau mau aman dan damai, ya negara-negara juga atau kita ini juga harus menjamin keamanan Israel. Ya, jangan saudara hanya menginginkan Palestina berdiri, tapi memaksa supaya Israel dimusnahkan. Ini benar-benar kedabrus kawan-kawan ya. Gimana menurut kawan-kawan? Ya pasti pernyataan ini akan membuat para kadrun akan kesurupan dan stres tentunya ini ya. Oke, thank you semuanya yang sudah support Pavel 88 channel. Kalian semua luar biasa. Salam waras dan bye-bye. Salam. Oke, Sobat Waras, Pavel 88 channel. Hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga. Dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini ya. Toa, ampli, sama mic. Untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya. Terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan Amin. yang memberi dia. Amin. Puji Tuhan. Oke. Oke, hati di jalan ya. Terima kasih. Terima kasih. Sip. Yuk.
Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.